Nikita Mirzani sok izin Holy Wings, dicabut Anies Baswedan, singgung nasib pegawai yang cari nafkah. Yang jelas di Holy Wings itu banyak juga yang cari nafkah di sana. Kita punya ribuan pegawai yang juga mencari cari nafkah di sana. Tidak bisa orang di PHK begitu saja kan, ya pasti ada proses hukum, ada ada pesangon dan lain-lain. Kalau itu memang dijaminkan dan memang seharusnya itu kewajiban Pemda. Kan 3.000 orang tuh kan nggak sedikit. Selain 3.000 orang ini, setiap orang punya keluarga, katakanlah 3 orang saja sudah 12.000 orang total yang terdampak terhadap case ini. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah memastikan orang-orang ini yang barangkali mereka nggak tahu tuh ada promo yang menghebohkan. Mungkin orang marketing, akunting, mungkin chef yang nggak tahu ada promo ini, tiba-tiba jadi terdampak kehilangan pekerjaan kan, kasihan, harus dipikirkan nasib mereka. Saudaraku, asyaku fir rizqi asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Yakinlah, Allah memberikan hidup pasti memberikan kehidupan. Bahkan binatang melata pun rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Semuanya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang MTS, musyrik tanpa sadar. Siapa mereka? Orang-orang yang meragukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bagi kita semua, perlindungan terbaik pada semua kegiatan adalah ketaatan pada ketentuan hukum. Jadi kalau kita mau melindungi investasi kita, mau melindungi karyawan kita, maka taati peraturan. Kalau mau menyengsarakan karyawan, mau mensia-siakan investasi, maka langgar peraturan. Karena pemerintah sebagai penegak aturan harus menegakkan. Dan justru itu, kalau mau melindungi karyawan, maka taati semua peraturan, taati semua ketentuan. Itulah perlindungan terbaik untuk karyawan, untuk setiap usaha. Begitu juga di pemerintahan. Di pemerintahan itu, perlindungan kita semua adalah ketaatan pada prosedur, ketaatan pada ketentuan. Nah, kami berharap ini semua menjadi pelajaran bagi semuanya. Mari review, mari pastikan bahwa semua ketentuan yang ada itu ditaati. Dengan begitu, maka kegiatan apapun, kegiatan usaha, kegiatan kebudayaan, maka akan mereka mendapatkan rasa aman. Itu aja, cukup. Hadzal fa'rul qadar, kata dia. Ini adalah tikus-tikus yang kotor, najis di kamar mandi kalian. Illa Rasulullah. Semua tidak apa-apa kecuali Rasulullah. Jangan sampai kalian hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama jangan sampai dihina. Kalau agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, dan kau diam, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Kata Nikita Mirzani sok izin Holy Wings, dicabut Anies Baswedan, singgung nasib pegawai yang cari nafkah. Nikita Mirzani adalah salah satu pemilik saham Holy Wings yang baru-baru ini viral di publik lantaran mempromosikan minuman keras dengan nama Muhammad dan Maria. Imbas dari promosi itu, sejumlah outlet Holy Wings di Jakarta dicabut oleh Anies Baswedan. Lantas, bagaimana reaksi Nikita Mirzani? Seperti diketahui, Nikita Mirzani termasuk sebagai pemegang saham tempat hiburan tersebut. Nikita Mirzani sebagai salah satu orang yang memiliki saham di Holy Wings buka suara terkait Pemprov DKI yang telah mencabut izin usaha Holy Wings. Nikita tidak tahu menau terkait hal tersebut. Ia menegaskan jika permasalahannya
adanya dugaan penistaan agama bersumber dari manajemen Holy Wings. Hal ini dijelaskan Nikita Mirzani di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 bulan 6 2022. Selain itu, Nikita menilai jika Holy Wings telah membuat lapangan pekerjaan bagi semua karyawan. Namun kembali lagi, ia tak mau bicara banyak terkait pencabutan izin usaha tersebut. Nikita juga mengkhawatirkan nasib ribuan pegawai yang mencari nafkah untuk keluarga di tempat tersebut. Namun, Nyai bisa disapa meminta awak media menanyakan langsung kepada manajemen Holy Wings. Mantan istri Dipo Latif ini pun tak merasa khawatir sebagai salah satu pemegang saham Holy Wings meskipun dicabut izin usaha sebanyak 12 outlet di Jakarta. Artis Nikita Mirzani yang juga pemilik saham Holy Wings mengatakan bahwa penutupan usaha food and beverage dalam kurung F&B yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mengancam mata pencarian ribuan pegawai. Dikatakan Nikita bahwa sebenarnya ia tidak tahu jika Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan aturan penutupan gerai Holy Wings. Terkait hal tersebut, Nikita menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada manajemen Holy Wings. Akan tetapi, Nikita mengatakan bahwa ada ribuan pegawai yang sangat tergantung kepada Holy Wings, apalagi pegawai yang sudah berkeluarga. Kami punya ribuan pegawai yang juga mencari nafkah di sana. Banyak juga orang yang kayak kalian cari nafkah buat anak istrinya, ungkapnya mengutip dari unggahan akun Instagram. Ucapan Nikita Mirzani ini kemudian memantik netizen untuk memberikan komentar pedas. Sebagian netizen menyebut bahwa pegawai hanya dijadikan tameng di polemik Holy Wings. Bisa aja karyawan dijadiin tameng, unggah akun. Karyawan jadi bumper lagi, timpal akun. Makanya jangan buat ulah apalagi terkait agama. Makanya bedain cari nafkah sama cari masalah, tulis akun. Terus, ya makanya jangan cari masalah kalau emang butuh kerja, playing victim. Sementara itu, Satpol PP DKI pada Selasa ini serentak menutup usaha seluruh gerai Holy Wings di ibu kota sebanyak 12 titik dengan rincian sebanyak 5 gerai di Jakarta Selatan, Jakarta Utara 4, Jakarta Barat 2, dan Jakarta Pusat 1. Hari ini seluruh tempat kegiatan usaha itu kami lakukan penutupan dan tidak boleh beroperasi, kata Kepala Satpol PP DKI Arifin. Arifin menjelaskan penutupan tempat usaha tersebut mengacu surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurung DPMPTSP DKI Jakarta yang mencabut nomor induk berusaha dalam kurung NIB seluruh gerai Holy Wings. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon soal penutupan 12 gerai Holy Wings di Jakarta buntut tak terpenuhinya izin usaha oleh Holy Wings Indonesia. Penutupan 12 outlet Holy Wings sempat mendapat pro kontra karena dianggap tidak memikirkan ribuan nasib karyawan outlet-outlet tersebut. Bagi kita semua, perlindungan terbaik pada semua kegiatan adalah ketaatan pada ketentuan hukum, ujar Anies di acara Fakta TV One yang tayang pada Senin tanggal 4 bulan 7. Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan untuk melindungi investasi dan karyawan satu-satunya hal yang harus dilakukan yaitu menaati peraturan.
Tetapi jika peraturan dilanggar, itu berarti ingin menyengsarakan karyawan serta menyia-nyiakan investasi. Jadi, kalau kita mau melindungi investasi kita, mau melindungi karyawan kita, maka taati peraturan. Kalau mau menyengsarakan karyawan, mau mensia-siakan investasi, maka langgar peraturan, jelas Anies. Gubernur yang namanya diusung oleh Partai Nasdem ini mengatakan bahwa pemerintah sebagai penegak aturan harus menegakkan aturan. Oleh karena itu, jika perlindungan terbaik untuk karyawan apapun jenis usahanya adalah dengan menaati semua peraturan.